Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 148. Kecepatan macan putih terlalu cepat. Itu seperti seberkas cahaya putih saat bergerak secara vertikal dan horizontal, membawa serta angin kencang. Ratusan hingga 1000 batu jin semuanya terangkat, terbang secara acak di dalam debu dan pasir. Itu bertabrakan dengan si kecil terus-menerus, cakar harimau versus tinju. Suara kengkiang terdengar, dan simbol-simbol menari-nari di udara. Batu-batu besar di sekitarnya semuanya membubung ke udara, terbang keluar dari gelombang kejut yang luar biasa. Hou! Harimau putih itu membuka mulutnya untuk mengaum, meludahkan bima sakti yang tak terbatas seperti pancaran yang membawa aura pembunuhan yang meluap dari surga. Seluruh tubuh si kecil memancarkan cahaya, hendak memblokir serangan itu. Sementara itu, di belakangnya, gunung batu itu runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Segera setelah itu, meledak, berubah menjadi bubuk halus. Hong! Cakar besar berwarna putih jatuh ke bawah. Si kecil menghindarinya, tetapi tanah di mana dia sebelumnya berdiri segera hancur, diiris terbuka. Jurang yang dalam muncul, benar-benar hitam dan menakutkan. Macan putih sangat kuat. Itu menyerang dengan ganas, senjata menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan ketika ia membelakangi si kecil, ekor putih salju yang bergoyang akan menyapu. Itu masih memiliki kekuatan untuk secara instan menghancurkan batu raksasa 10.000 jin. Jenis keganasan gila ini membuat semua orang gemetar. Kucing besar itu menjadi gila. Kekuatan serangan yang sangat kuat. Di belakang, terlepas dari apakah itu burung merah besar, gagak api, singa berkepala 9 atau yang lainnya, mereka semua ketakutan. Si kecil mengangkat tangannya untuk melawan, meletus dengan kilat tak berujung. Itu membanjiri jalan menuju macan putih, karena dia juga mulai bertarung dengan darah mendidih. Ah! Macan putih melepaskan desisan panjang, menyemburkan area simbol putih. Itu berkedip dengan kilau logam, menyambut kilat di udara. Kedua individu itu meletus dengan pancaran cahaya yang menyala-nyala, dan suara senjata logam yang saling bertabrakan dipancarkan, mengarahkan semua kilat ke tanah. Menurut legenda, selama tahun-tahun kuno, macan putih terletak di barat. Atributnya adalah logam, dan bertanggung jawab atas pembunuhan. Itu adalah makhluk yang paling menakutkan dan mematikan. Saat ini, itu memuntahkan ki metalik, tampaknya membuktikan ini benar. Itu menembus langit dan mengguncang bumi, bahkan melarutkan semua kilat. Itu disalurkan menuju bumi besar yang tak terbatas, membelah lautan petir. Rasanya segar dan kuat, saya semakin menyukainya. Macan putih berteriak, matanya sedingin es. Itu melompat tiba-tiba, sekali lagi melemparkan dirinya ke atas. Tidak hanya tubuh fisiknya yang sangat tirani, ranah kultivasinya juga tinggi. Itu sebanding dengan individu, terbatas, jadi itu pasti kuat. Itu menggunakan metode pembunuhan yang paling ganas dan kuat untuk menyerang si kecil. Peng! Tinju pria kecil itu pecah, dan tubuh kedua individu itu bergetar hebat. Simbol-simbol itu seperti bintang jatuh saat mereka terus-menerus bergegas keluar. Daerah ini seperti gunung berapi yang meletus, dan bahkan tanah mulai bergetar hebat. Macan putih dan si kecil mundur pada saat yang sama, sekali lagi meluncurkan teknik berharga mereka. Hou! Dengan raungan dari macan putih, 28 tombak pertempuran muncul. Mereka berwarna putih keperakan dan berkilau, berputar-putar dengan simbol. Mereka meletus dengan aura pembunuhan yang membumbung tinggi, dan sinar cahaya yang cemerlang mulai berkembang. 28 tombak pertempuran ini dibentuk dari gigi harimau. Saat mereka menjulang di atas tanah,
Mereka tampak seperti pilar yang menopang langit. Tebal dan dingin, mereka memberi orang perasaan mengejutkan dan menakutkan yang kuat. Tombak pertempuran yang sangat besar ini adalah artefak berharga macan putih. Setelah mereka dibawa keluar, mereka menindas langit dan bumi. Selain itu, ketika tombak pertempuran ini muncul, mereka semua tercemar oleh darah, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. "Bunuh dia untukku!" Macan putih meraung, melemparkan dirinya ke depan. 28 tombak pertempuran berbelok, ujung tombak mereka mengarah ke depan. Mereka diatur di seluruh tubuhnya, menusuk ke arah si kecil bersama-sama. Jenis serangan ini membuat hati orang merasa takut, seolah-olah kekuatan macan putih sebanding dengan kekuatan individu yang terbatas. Siapa yang bisa menjaga artefak berharga yang begitu kuat di dalam dunia kuno yang kecil ini? Macan putih itu mengesankan dan heroik. 28 tombak pertempuran di sisinya tampak seolah-olah mereka keluar dari penjara berdarah, membawa serta aura bencana. Cahaya itu menakutkan saat mendekat. Ekspresi si kecil berubah. Dia mengeluarkan cermin tulang suani dan segera mengambil gunting naga. Cahaya warna-warni itu terang dan gemerlap, mengungkapkan puluhan ribu garis terang saat mereka bertarung dengan sengit melawan artefak berharga ini. Pada saat yang sama, tubuhnya juga bermandikan petir. Dia menggunakan semua yang dia miliki untuk melawan macan putih secara langsung, melakukan konfrontasi hidup dan mati. Simbolnya cerah, dan sinar cahayanya seperti komet yang tak terhitung jumlahnya saat menutupi langit. Itu membanjiri area ini, energi ilahi menyebar kemana-mana. Riak yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan batu gunung, membelah gunung dan membuat orang gemetar ketakutan. Suara dangdang terdengar tak henti-hentinya. Gunting tulang emas dan cermin berharga suani akan menyapu cahaya ilahi dari waktu ke waktu. Mereka bertabrakan dengan tombak pertempuran itu, dan kilat terjalin. Artefak berharga gigi garang keturunan archaik semuanya kokoh. Berkilau di langit, gelombang aura pembunuhan yang mengejutkan menyapu, hampir memutar besi dan batu menjadi hancur. Namun, si kecil berdiri di sana seperti sebelumnya, dagingnya tidak terbelah. Dia bertahan dengan menyerang dengan metode yang berharga. "Matilah!" Macan putih meraung, pupilnya sedingin es. Itu membuka mulutnya untuk menyemprotkan cahaya putih, dan 28 tombak pertempuran mulai membakar lebih megah. Menembus awan dan menembus kabut, itu menembus simbol dan menekan ke arah daging si kecil. Pertempuran hebat mereka mencapai klimaks. Si kecil terguncang, tombak pertempuran ini terlalu kuat. Itu bukan satu tombak, melainkan total 28 tombak, membuatnya sangat melelahkan untuk dihadapi. Dong! Ujung tombak raksasa terbang, menembus tanah di sampingnya. Kekuatannya tak tertandingi, benar-benar menembus bumi besar dan menghancurkannya. Setiap tombak pertempuran sangat tebal, seolah-olah itu adalah pilar raksasa. Ini sudah tidak lagi menyodorkan senjata, melainkan gunung besar yang menekan. Setelah Anda dipukul, Anda tidak tertusuk, melainkan dihancurkan menjadi pasta berdarah. Hong! 28 tombak pertempuran dijatuhkan pada saat yang bersamaan. Si kecil mengelak dengan lebar rambut, namun, tanah tempat dia berdiri runtuh. 28 lubang gelap dan besar memanjang, menghancurkan tempat ini. Puing-puing yang jatuh menghantamnya sampai dia terbang ke udara, dan ketika niat membunuh menelan segalanya, tidak ada cara baginya untuk menghindar. Pada akhirnya, itu membuat kontak dengan tubuhnya, menyebabkan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Sepanjang jalan, si kecil telah bertarung dengan banyak jenius ras, patah dan kelelahan sepanjang waktu. Saat menyapu musuhnya, dia jarang menerima luka. Dia menyeka darah dari mulutnya, pancaran di pupilnya berkembang, dan semangat juangnya meningkat. Alam kultivasi pihak lawan lebih tinggi darinya,
dan ini adalah realitas situasi yang menakutkan. Namun, kekuatan bertarungnya sangat menentang surga, dan dia tidak takut. Dengan suara kianglang, gunting tulang emas bergegas keluar, memisahkan dari sisi si kecil dan membantai ke arah macan putih. Sementara itu, cermin berharga Xuan Ni juga muncul, memancarkan lebih dari 10 garis kilat. Mereka menyerang di depan secara bersamaan, mengelilingi macan putih. Dengan suara weng, cahaya perak berkedip, dan lapisan pakaian perang muncul di tubuh macan putih. Itu menyilaukan, dan cahaya warna-warni menyilaukan. Segera setelah itu, simbol menutupi langit, mencegah gunting tulang emas dan cermin berharga Xuan Ni mendekat. Pakaian pertempuran harimau putih! Seseorang berteriak. Itu adalah pakaian perang yang dimurnikan dari kulit berharga spesies acai. Kemampuan pertahanannya sangat mencengangkan, dan dalam situasi biasa, itu benar-benar sulit untuk ditembus. Tidak heran macan putih begitu percaya diri, ia benar-benar menguasai begitu banyak artefak berharga yang menakutkan. Tidak peduli siapa yang berakhir di sini, dalam rekan-rekannya, itu pasti tak terkalahkan. Kiang. Gunting naga memancarkan cahaya, dengan ganas menyerang ke depan. Pada akhirnya, itu berguna, memecah cahaya putih itu. Itu memotong celah melalui pakaian pertempuran macan putih, membuat darah mengalir keluar. Gunting berharga yang sangat kuat. Ekspresi semua orang berubah. Itu benar-benar bisa menembus pakaian pertempuran harimau putih. Gunting tulang emas ini pasti berasal dari asal yang mengejutkan. Bahkan burung emas raksasa yang menyaksikan dari kejauhan itu tercengang, dengan hati-hati menatap. Hou! Macan putih meraung marah, auranya semakin berkembang. Di bawah, 28 tombak pertempuran memancarkan cahaya. Niat membunuh meluap ke langit saat mereka menyapu ke arah si kecil. Tidak baik. Si kecil terkejut. Tombak pertempuran ini tidak menembus ke depan, melainkan tetap menembus tanah. Namun, mereka meletus dengan simbol yang tak terhitung jumlahnya, membentuk formasi pembunuhan, itu ingin menjebaknya sampai mati. Cahaya putih tak terbatas itu seperti kumpulan air yang luas saat melonjak, menenggelamkan area ini secara instan. Si kecil batuk seteguk darah, dan tersapu bolak-balik oleh 10 gelombang ini. Ini semua terbuat dari simbol, dan dipenuhi dengan kekuatan misteri dan hukum yang mendalam. Datang! Si kecil berteriak keras dan mengangkat tangannya. Cermin berharga Xuan Ni menukik turun dari langit. Itu muncul di tangannya, dan suara guntur segera meledak. Pada saat yang sama, gunting tulang emas juga tiba-tiba menyerang dari udara. Itu mengiris bagian lain dari pakaian pertempuran macan putih. Darah sekali lagi disemprotkan, dan macan putih terluka lagi. Kau membuatku marah. Macan putih awalnya ingin bergantung pada kekuatan mutlak tubuhnya untuk menekan musuh. Ia ingin menghancurkan semangat juang lawannya untuk membuat kepercayaan dirinya tampak lebih besar. Namun, dalam pertempuran ini, tidak hanya ranah kultivasinya tidak menekan si kecil, ia bahkan menerima cedera berat, ini tak tertahankan. Itu membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan panjang. Meludahkan segumpal cahaya kabur, itu memancarkan banyak sekali uap yang menguntungkan. Saat naik, mereka menciptakan pemandangan yang sangat mempesona. Ini adalah kantong kulit binatang. Macan putih mengeluarkan artefak berharga yang paling kuat, ingin menangkap artefak berharga si kecil. Itu juga ingin menekannya di dalam, benar-benar membunuhnya. Melepaskan tali sutra emas, pintu masuk kantong terbuka. Ribuan garis cahaya warna-warni segera muncul, serta banyak garis warna keberuntungan. Itu dipenuhi dengan kemegahan berharga yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar menyelimuti area di bawah, ingin mengumpulkan semuanya. Tidak baik. Ekspresi si kecil berubah. Dia sebelumnya sudah melihat betapa menakutkannya Heaven and Earth Pouch itu.
Karena takut gunting emas yang berharga akan diambil olehnya, dia dengan cepat menariknya. Membentuk seberkas cahaya yang mengalir, itu jatuh di samping tubuhnya. Macan putih memiliki pakaian yang berharga, sehingga bisa tetap di udara. Saat ini, ia berdiri di atas puncak gunung, dengan dingin berbicara, "Kamu harus mengerti betapa kecil dan rendahnya kamu. Jika aku ingin membunuhmu, aku bisa menyelesaikannya dalam sekejap. Baru saja, saya memberi Anda kesempatan, dan Anda tidak mengambilnya. Sekarang, aku tidak akan membuang waktu lagi dan mengambil nyawamu." Itu berbicara dengan nada dingin dan mengancam sambil menghadap semua yang ada di bawah. Membuka jaring langit dan bumi, ia ingin memberikan pukulan fatal. Seperti yang diharapkan, fluktuasi yang mengerikan menyebar. Pintu masuk kantong itu memancarkan cahaya keberuntungan yang tak habis-habisnya dan mulai menelan semuanya. Di bawah, semua jenis batu besar terbang ke atas, dan si kecil tidak bisa lagi berdiri diam. Dia berada di ambang tersedot ke dalam jaring. "Kucing besar, kamu meminta untuk mati!" Pria kecil itu dengan dingin berteriak. Dengan suara kianglang, dia mengeluarkan pedang patah dari punggungnya dan mengarahkannya ke langit. Lengannya tiba-tiba bergetar, dan gelombang ki pedang surga yang meluap segera keluar. Peng! Warna keberuntungan yang dilepaskan oleh kantung langit dan bumi sebenarnya ditentang. Itu tidak memiliki kemampuan untuk menyebar ke bawah, dan tidak menyedot si kecil ke dalam. Itu pedang busuk itu. Harimau putih terkejut. Itu secara pribadi melihat kondisi pedang setelah digali. Diselimuti di dalam aura gelap medan perang kuno, itu hampir sepenuhnya membusuk. Bagaimana itu masih bisa mengandung jenis kekuatan ini? Si kecil benar-benar tidak ingin menggunakannya, karena mengungkapkannya terlalu dini akan membuat burung emas raksasa itu waspada. Namun, sekarang macan putih menggunakan kantung langit dan bumi, dia tidak punya pilihan lain. Kiang, kiang. Tombak pertempuran terdengar dengan suara kengkiang, dan 28 tombak pertempuran perak yang terbentuk dari gigi harimau bergetar pada saat yang sama, menusuk ke arah si kecil. Pada saat yang sama, kantung langit dan bumi sekali lagi memancarkan cahaya. Macan putih menghabiskan semua kekuatannya untuk mencoba dan membunuh pemuda manusia yang menakutkan ini. Pupil pria kecil itu sedingin es. Dengan pedang patah di tangannya, dia menyapu ke segala arah. Gelombang aura pedang yang menakutkan memenuhi udara, mengalir keluar seolah-olah itu adalah tsunami. Suara kiang-kiang terus terdengar, dan 28 tombak pertempuran benar-benar terpotong menjadi 2. "Ah iya, hatiku terlalu sakit." Sementara semua orang kaget, jenis kalimat ini terdengar. Kedengarannya seperti jantung seseorang robek dan paru-parunya pecah. Namun, bukan macan putih yang membuat orang bingung. Si kecil memukul-mukul dadanya dan menghentakkan kakinya, karena dia tidak menyangka bahwa kekuatan pedang berkarat itu akan begitu hebat. Semua tombak pertempuran dihancurkan. Awalnya, dia ingin mengumpulkannya. Macan putih hampir memuntahkan seteguk darah. Itu adalah artefak berharganya, dan biasanya dikumpulkan di dalam tubuhnya. Itu benar-benar benci berpisah dengannya dan menggunakannya, namun macan putih bahkan tidak meneriakkan rasa sakit hatinya. Pemuda manusia itu malah berteriak begitu keras, itu benar-benar membuatnya marah sampai mati. Si kecil benar-benar merasa menyesal. Di matanya, tombak pertempuran ini sudah menjadi miliknya. Pada akhirnya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa pedang berkarat itu akan langsung mengiris mereka tepat di tengah. Mengiris artefak berharga ini benar-benar terlalu boros. Anda harus mengerti bahwa dia tidak benar-benar mengaktifkan pedang patah ini. Artefak Santo kuno benar-benar terlalu menakutkan. Kantung langit dan bumi adalah milikku. Pria kecil itu bergumam pelan. Kedua matanya menunjukkan cahaya yang menyala saat dia menatap harta karun tertinggi itu. Kali ini,
Dia memutuskan untuk mengambilnya sendiri, dan sama sekali tidak ada kecelakaan yang bisa terjadi. Kakinya berdiri di atas cermin berharga Suwanni. Melepaskan sinar petir, itu membubung, bergegas menuju puncak gunung itu. Membunuh! Macan putih meraung marah, dan hampir menjadi gila karena marah. Artefaknya yang berharga dihancurkan, namun pemuda manusia ini masih memprovokasinya seperti ini, itu tak termaafkan. Biasanya, siapa yang berani memperlakukannya seperti ini? Mereka yang berani menyinggung semuanya langsung dibunuh, menjadi genangan darah. Akulah yang akan membunuhmu. Pria kecil itu sangat kuat. Dia menggenggam pedang yang patah saat dia menebas, tapi dia menghindari kantung langit dan bumi, langsung membidik tubuh macan putih. Anda ingin mati? Tatapan macan putih itu berat. Dia berani menunjukkan penghinaan terhadapnya, menghindari artefak berharganya, ini mencari jalan menuju kematian. Cahaya warna-warni meletus di sampingnya, dan setelah dimuntahkan dengan mulut terbuka, sebuah tanda berharga terbang keluar dan menabrak ke depan. Semua orang menjadi heran setelah melihat ini. Asal-usul macan putih ini benar-benar hebat, jika tidak, bagaimana ia bisa memiliki begitu banyak artefak berharga? Anda harus memahami bahwa sulit bagi para jenius lain untuk memiliki hak untuk menggunakan bahkan satu pun. Kiang! Pedang patah di tangan si kecil segera ditebas. Tanda berharga ini langsung hancur, membentuk gumpalan cahaya yang menakutkan. Iya, hatiku sangat sakit. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelum mengeluarkan artefak berharga itu? Si kecil sangat marah. Hatinya sakit dan tidak nyaman, rampasan perang lainnya menghilang. Pu! Macan putih tidak tahan lagi. Itu langsung memuntahkan seteguk darah karena marah. Siapa yang merasakan lebih banyak kesedihan daripada dirinya sendiri? Itu sangat marah sehingga jantungnya akan terbelah, dan bahkan perutnya sakit. Artefak berharga yang dibesarkan dan disempurnakan dengan esensi darah selama bertahun-tahun hancur seperti ini. Kesimpulan pertempuran ini sudah diputuskan. Si kecil menghindari kantung langit dan bumi, merobek cahaya keberuntungan, dan menebas ke depan secara diagonal dengan pedang yang patah. Peu! Macan putih melolong dengan keras. Darah menyembur keluar, dan salah satu kaki belakangnya terpotong. Merah besar, tangkap! Jangan sia-siakan! Suara si kecil terdengar. Ini adalah daging macan putih dari legenda, dan memiliki efek tambahan yang memalukan untuk disia-siakan. Dia dengan hati-hati mengendalikan pedang yang patah, dan akhirnya bisa menanganinya. Dia tidak meretas macan putih menjadi beberapa bagian, dan sekali lagi memotong ke depan. Meskipun macan putih melawan, pada akhirnya, itu masih belum cocok. Dengan suara peu, itu diiris tepat di pinggang. Bagian bawahnya jatuh, darah dengan panik mengalir keluar. Sementara itu, si kecil berhasil merebut kantung langit dan bumi setelah kekuatan suci macan putih kehilangan kendali atasnya. Simbolnya ditarik ke dalam, secara bertahap menjadi lebih redup. Itu disita ke tangan pria kecil itu. Harta yang luar biasa. Si kecil membelainya dengan kagum. Matanya yang besar seperti bulan sabit, dan saat dia menunjukkan gigi kecilnya yang berkilau, dia sangat bahagia. Dengan kantung langit dan bumi, aku bisa mengemasi semua spesies arkais di dalam 100 pegunungan yang menghancurkan untuk pergi dan itu tidak akan menjadi masalah. Matanya penuh bintang, dan dia dengan cepat menyeka seteguk air liur. Burung merah besar, singa berkepala 9, sabel, flamecrow dan yang lainnya awalnya gembira dan bersorak, tetapi setelah melihatnya bertindak seperti ini, mereka segera menutup mulut. Hou! Macan putih berada di ujung jalan. Tidak pernah terpikir bahwa itu akan jatuh di sini dan menemui akhir seperti ini. Dengan suara weng, seberkas cahaya keemasan mengalir ke langit. Tiba-tiba memenuhi langit,
dan dunia yang gelap segera meletus dengan kemegahan ilahi, diselimuti cahaya ilahi. Gelombang menakutkan mungkin menyembunyikan langit dan menutupi bumi, membuat gunung, sungai, dan tanah bergetar. Burung emas raksasa akhirnya bergerak. Itu melebarkan sayapnya dan naik ke awan, muncul tinggi di langit. Itu seperti roh ilahi emas, menghadap semua orang di bawah. Kalian semua, pergi dan bunuh dia. Itu memerintahkan 10 atau lebih keturunan Archaik di bawah untuk membunuh si kecil. Dia memiliki pedang patah itu. Artefak kita yang berharga tidak bisa mengalahkannya. Keturunan Archaik ini mengomel dan mengoceh. Pedang patah itu terlalu menakutkan. Jangan khawatir. Jika dia berani bergerak, aku akan mengambil pedang patah itu, jadi berikan semuanya dan bunuh dia. Burung emas raksasa berbicara dengan nada sedingin es. Tubuhnya tampak seperti terbuat dari emas, memancarkan kecemerlangan tanpa akhir. Itu sangat menakutkan, seolah-olah seorang raja ilahi sedang menghadap rakyat jelata. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.